Shalom saudara, selamat pagi, salam sukacita bagimu. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian edisi Jumat 27 Februari 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Dalam kasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini dari kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat 31. Saudara, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa seantero kehidupan kami dalam kerinduan untuk diberkati dan diberikan hikmat untuk membaca dan merenungkan firman pada saat ini. Kami hendak membaca Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Ya Roh Kudus, dalam pertolongan-Mu lah kami dapat membaca, merenungkan firman ini, sehingga sungguh-sungguh hati kami dibaharui. Kami percaya bahwa Tuhan telah menyatakan kasih kepada kami, bukan karena usaha dan perbuatan kami, tetapi semata-mata karena anugerah-Mu. Tuhan, lembutkan hati kami dan mampukan kami mendengarkan suara-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat 31. Manusia dibenarkan melalui iman. Namun sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam Taurat dan Nabi-Nabi, yaitu kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan kebenarannya pada masa ini, bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan asas apa? Berdasarkan asas perbuatankah? Bukan, melainkan berdasarkan asas iman. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Atau apakah Allah hanya Allah yang orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Jika Allah memang satu, Dia akan membenarkan baik orang-orang bersunat melalui iman maupun orang-orang tak bersunat melalui iman. Jika demikian, apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Amin. Dibenarkan karena kasih-Nya. Itulah tema kita saat ini. Saudara, dosa merupakan pemberontakan manusia kepada Allah yang membuat relasi Allah dan manusia menjadi rusak. Dosa merusak tatanan hidup ciptaan Allah, sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dalam hal ini, manusia tidak dapat mengembalikan status yang rusak itu dengan upaya mereka. Oleh karena itu, Allah sendiri yang berinisiatif memulihkan kembali hubungan yang rusak itu dan mengembalikan status manusia sebagai ciptaan yang mulia dan dibenarkan di hadapannya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Sebuah pemahaman yang keliru bahwa orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa satu-satunya cara
agar disebut sebagai orang yang benar, yaitu dengan berpegang pada aturan-aturan Taurat. Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa manusia dibenarkan di hadapan Allah bukan karena ahli dalam belajar Taurat ataupun melakukan setiap aturan-aturan, melainkan hanya dengan iman kepada Yesus Kristus yang adalah jalan pendamaian yang diberikan Allah kepada manusia. Manusia telah dibenarkan secara cuma-cuma di dalam Yesus Kristus, tanpa ada campur tangan dan usaha manusia sedikit pun. Bukan berarti bahwa hal ini mau membatalkan hukum Taurat. Akan tetapi di dalam Yesus Kristus, hukum Taurat telah digenapi. Matius 5 ayat 17. Paulus juga menegaskan bahwa keselamatan dari Allah itu bersifat universal. Bukan kepada orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Karena itu tidak ada alasan bagi orang Yahudi untuk sombong. Saudara yang diberkati Tuhan, hidup sebagai orang yang dibenarkan merupakan hidup yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perbuatan baik yang dilakukan merupakan respons syukur atas keselamatan yang diberikan Tuhan dan juga merupakan cara untuk terus mempertahankan status kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Amin. Mari kita satu menaikkan syafaat. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena melalui Kristus Engkau membenarkan kami dengan cuma-cuma oleh kasih karunia. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan-Mu. Tetapi Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau menyediakan jalan keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu. Tolonglah setiap kami, setiap pribadi, setiap rumah tangga, agar kami tidak hidup dalam kesombongan rohani, seolah-olah keselamatan adalah hasil usaha kami. Ajar kami hidup dalam kerendahan hati dan penuh ucapan syukur karena telah dibenarkan oleh kasih-Mu. Kami berdoa bagi setiap keluarga-keluarga kami Tuhan, agar setiap anggota keluarga mengalami pembenaran iman dan hidup dalam damai sejahtera. Bagi yang sedang merasa dalam kondisi lemah, kondisi sakit, dalam kondisi berduka cita, Tuhan jamalah hati dan yakinkan bahwa Engkau bersama-sama dengan mereka dan sanggup untuk memulihkan kami sekalian. Kami berdoa Tuhan bagi gereja dan para pelayan-Mu. Kiranya kami terus setia memberitakan Injil kasih karunia, bahwa manusia dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan hukum Taurat. Kami terus membawa daerah yang kami cintai, bangsa dan negara kami ke dalam tangan. Dalam kasih dan keadilan-Mu, nyata dalam kehidupan masyarakat, sehingga semakin banyak orang mengalami keselamatan di dalam Kristus. Bentuklah hidup kami menjadi saksi dari kasih-Mu, hidup yang mencerminkan iman yang sejati dan menghasilkan buah kebenaran. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami ungkapkan syukur kami atas semua yang terbaik yang Engkau berikan, atas kesehatan, atas pertambahan usia, atas pencapaian-pencapaian yang kami boleh terima. Dan berkati kami menjalani hari ini dalam segala aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat dan Penebus, kami berdoa. Amin. Saudara, pergilah ke tengah-tengah kehidupan, jalani aktivitas, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan untuk berkat-Nya hari ini. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya.